Ralf Rangnick dan sepak bola reaktifnya membuat AC Milan tergila-gila. Selama ini Bundesliga lebih akrab dengan Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Namun terdapat satu kesebelasan lain yang selalu mencuri perhatian, khususnya dalam 4 musim terakhir, yaitu Rasenballsport Leipzig. Jika 3 musim sebelumnya Leipzig jadi pembicaraan karena mereka mampu merangsek papan atas padahal baru promosi ke divisi teratas pada musim 2016/2017, bahkan langsung menempati peringkat kedua. Musim ini Leipzig bukan hanya mampu bersaing di papan atas klasemen tapi juga mempunyai pertahanan paling kokoh. Leipzig jadi kesebelasan paling sedikit kebobolan. Ralf Rangnick jadi sosok penting di balik kembali kompetitifnya Leipzig di papan atas Bundesliga. Filosofi sepak bola reaktif yang mengandalkan transisi dari bertahan ke menyerang jadi senjata utama Rangnick dalam membuat lawan sulit membobol gawang Leipzig. Sepak bola terkini telah memperkenalkan banyak kesebelasan yang bermain umpan-umpan pendek sejak dari penjaga gawang untuk menyerang. Karenanya penguasaan bola sempat dianggap jadi indikasi keunggulan, sebuah kesebelasan karena mampu memegang bola lebih banyak yang kemudian diartikan pula mampu menyerang lebih banyak. Namun Rangnick tidak tergiur dengan sepak bola possession yang mulai menjamur setelah istilah tiki-taka dianggap jadi rahasia Barcelona dan Spanyol menguasai sepak bola dunia beberapa tahun silam. Pria kelahiran tanggal 29 Juni tahun 1958 ini tetap teguh mengandalkan serangan balik sebagai upaya utama dalam membobol gawang lawan. Dia lebih ingin punya tim yang kuat dalam bertahan, tapi bisa cepat mengubah kondisi bertahan menjadi situasi menyerang. Possession football sendiri sempat disebut-sebut sebagai sepak bola menyerang. Karena dalam possession football terdapat sebuah jargon yang dipegang teguh para pelatih penikmat filosofi ini. Kamu tidak akan kebobolan jika kamu menguasai bola. Namun sepak bola Rangnick merupakan antitesis dari kalimat tersebut. Kamu tidak akan kehilangan bola jika kamu tidak menguasainya. Kamu bisa melupakan possession, itu akan berakhir dengan sendirinya. Kecepatan dalam permainan sangat esensial. Tanpa peningkatan kecepatan dari gigi 6 ke 7, kamu tidak akan bisa menang, ujar Rangnick. Sebagaimana Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, atau Marco Rose, filosofi sepak bola Rangnick identik dengan sepak bola transisi, khususnya dari bertahan ke menyerang. Serangan balik cepat ala sepak bola Jerman memang bukan deep defending counter yang menunggu lawan di lini pertahanan sebelum menyerang. Sepak bola Jerman lebih pas ditafsirkan sebagai sepak bola reaktif. Lebih spesifik, jika Klopp dan Rose sangat identik dengan agresif merebut bola di lini pertahanan lawan ketika lawan memulai serangan, sepak bola Rangnick agak berbeda. Para pemain terdepan tidak langsung menekan pemain belakang atau kiper yang sedang menguasai bola. Upaya merebut penguasaan bola secara agresif baru dilakukan ketika bola serangan lawan dikirimkan ke lini tengah atau middle third. Namun tujuannya tetap sama. Lawan kehilangan bola pada fase pertama memulai serangan lalu menyerang balik secepat mungkin.
Rangnick sendiri sudah dianggap sebagai profesor sepak bola, dengan segala pengetahuan taktik dan strategi. Rangnick sudah jadi pelatih sejak tahun 1983. Ketika itu dia jadi pelatih sekaligus pemain dari kesebelasan bernama Victoria Buckingham. Padahal usianya saat itu masih 25 tahun. Pada tahun 1998, dia sudah banyak bercerita tentang betapa pentingnya transisi dan pressing pada formasi 4 back. Saking paham dan teguhnya filosofi sepak bola yang dipegangnya, sejak menjadi direktur olahraga RB Leipzig pada 2012, Rangnick langsung mencari pelatih yang sesuai dengan filosofi sepak bolanya. Alexander Zorniger dipilih tak lepas dari filosofinya yang mengedepankan kekuatan pertahanan dan transisi dari bertahan ke menyerang. Terbukti Zorniger bisa mempromosikan Leipzig dari divisi 4 ke divisi 2 hanya dalam tempo 2 musim. Setelah perginya Zorniger dan tak kunjung menemukan pelatih yang sesuai ideologinya, Rangnick pun menunjuk dirinya sendiri sebagai pelatih sementara sampai akhir musim. Keputusan tersebut tepat karena pada akhir musim Leipzig promosi ke Bundesliga, yang artinya mereka promosi dari divisi 4 ke divisi teratas hanya dalam 5 musim. Bukan tanpa alasan dia kukuh mencari pelatih yang sesuai dengan ideologinya. Sebagai direktur sepak bola, dia juga punya pengaruh besar dalam pemilihan dan perekrutan pemain baru. Pemain-pemain yang direkrutnya adalah pemain-pemain yang dianggap bisa memainkan sepak bola reaktif yang didambakannya. Perlu diketahui, Diego Demme dan Yussuf Poulsen yang musim tahun 2019 sampai tahun 2020 ini jadi andalan Leipzig merupakan rekrutan Rangnick pada tahun 2013 sampai tahun 2014 ketika mereka masih berada di divisi 3. Emil Forsberg, Omer Damari, dan Willy Orban juga merupakan pemain yang sudah bergabung sejak di divisi 2 dan masih diandalkan sampai saat ini. Maka dari itu ketika Naby Keita yang jadi pemain penting Leipzig hengkang ke Liverpool, hal itu tidak berpengaruh banyak pada Leipzig karena para pemainnya memang didesain Rangnick untuk bisa memainkan sepak bola reaktif.